karena ada dosa yang sering kita lakukan. Dengan adanya masalah, Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita yang mungkin sering kita lakukan sebelum ini. Kalau teman-teman mau bahagia ya, ini kunci hidup nih. Kalau teman-teman bahagia, belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang sempurna dan luar biasa. Jangan pernah bilang begini, kenapa ya hidup aku teh begini, begitu, begini, begitu. Jangan. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursinya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang teman-teman sangkakan kepada Allah, maka itulah yang Allah juga berikan kepada kita. Maka prasangka kita harus baik. Teman-teman sekalian, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Muadz bin Jabal. Siapa nama sahabatnya? Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mewasiatkan doa ini untuk dibaca oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu an setelah selesai solat atau di akhir solat. Ya, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal doanya? Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan, dalam doa ini ada 3 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam doa yang disebutkan di sini kita berharap Allah memberikan apa yang kita minta pada doa ini. Ada 3 yang kita minta. Apa di antaranya? Yang pertama, jadi ada 3 yang kita minta, 3 permintaan. Yang pertama kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ya. Ala zikrika, untuk mengingatmu, menyebut namamu, berzikir kepadamu. Jadi yang pertama yang kita minta adalah hari-hari kita diisi untuk senantiasa ingat dengan Allah, mengingatmu. Teman-teman sekalian, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Betul atau tidak? Kita punya masalah atau tidak? Ahilman berkali-kali sampaikan ya, ciri kehidupan dunia itu adanya masalah. Jadi kalau teman-teman hidup di dunia, konsekuensi logis yang harus teman-teman terima bertemu dengan masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan hidup, alias tah gitu. Jadi kalau kita masih ingin hidup dan kita masih ingin menikmati hidup, seninya hidup itu ada pada masalahnya. Ya. Nah, ketika kita diberikan masalah, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Setuju? Ya. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau teman-teman ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Coba jawab yang kencang. Yang salah soal atau jawaban? Ulangi pertanyaannya. Kalau teman-teman ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Soal mah mual mungkin salah. Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal sudah tertakar tak mungkin tertukar. Nggak mungkin dikasih pada orang yang tidak pantas mendapatkan soal itu. Jadi kalau sekarang teman-teman punya persoalan, kalau sekarang teman-teman dikasih masalah, jawabannya adalah karena Allah tahu teman-teman mampu untuk menghadapi masalah itu. Allah tahu teman-teman siap, teman-teman kuat untuk bisa menghadapi masalah itu. Nah, mohon maaf lahir batin,
Yang seringkali menjadikan berat masalah itu apa? Bukan masalahnya, tapi seringkali kita menghadapinya terlalu pede dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita nih ngerasa kita bisa gitu loh. Padahal mohon maaf, kita ini diberikan kemampuan, diberikan kekuatan karena ada yang memberikan kemampuan kekuatan itu. Siapa? Siapa? Allah. Karena kita ini kan la haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tak punya daya upaya, tak punya kemampuan, tak punya kekuatan. Yang punya itu semua adalah Allah. Maka di doa pertama yang kita minta apa? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku agar senantiasa mengingatmu, menyebut namamu, berzikir kepadamu. Maksudnya, kalau teman-teman sedang hidup dan ingin diberikan ketenangan dalam kehidupan itu, jangan pernah lupa sama Allah. Itu poin pertama. Dan kalau teman-teman sedang punya masalah, kalau yang dipikirin masalahnya jadi capek atau enggak? Stres, frustasi. Tapi kalau teman-teman ketika dikasih persoalan, langsung ingatnya ke Allah, maka teman-teman akan diberikan ketenangan hati. Setidaknya apa? Teman-teman akan bilang begini, masalahku berat, iya, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Itu yang dia dikuatkan dalam hatinya. Sehingga akan terbersit dalam pikirannya apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan itu bisa terjadi ketika pikiran kita, lisan kita, hati kita yang terbersit adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Jadi kalau kita punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi langsung ingat Allahnya. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan kita harus percaya, boleh jadi Allah titipkan persoalan kepada kita karena sebentar lagi Allah ingin tingkatkan kelas kita. Allah ingin naikkan derajat kita. Atau mungkin sebaliknya, karena ada dosa yang sering kita lakukan. Dengan adanya masalah, Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita yang mungkin sering kita lakukan sebelum ini. Jelas sampai di sini? Baik. Yang kedua, kita minta apa kepada Allah? Wasyukrika, bersyukur kepadamu. Masya Allah. Minta bersyukur. Coba Ahilman tanya, ada enggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab, ada atau tidak? Tolong yang kencang jawabannya, ada atau tidak? Ulangi lagi, ada tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Yang sering kurang siapa? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Semua sudah diciptakan oleh Allah yang maha adil dengan proporsi yang sempurna. Betul apa enggak? Ya, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ahilman? Yang kurang bukan pemberian Allahnya, yang kurang kitanya. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Kan itu yang sering Ahilman sampaikan ya. Dikasih nikmat kurang apa? Jawab, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ulangi lagi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Siapa yang kurang ajar di sini? Ada yang kurang ajar? Ada. Jawab, saya. Siapa jawabannya? Siapa yang kurang syukur? Siapa yang kurang sabar? Siapa yang kurang ikhlas? Siapa yang kurang ridho? Siapa yang kurang ajar? Kurangnya di syukurnya aja. Kalau teman-teman mau bahagia ya, ini kunci hidup nih. Kalau teman-teman bahagia, belajarlah
untuk melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang sempurna dan luar biasa. Yakin? Yakin apa enggak? Jangan pernah bilang begini, kenapa ya hidup aku teh begini, begitu, begini, begitu. Jangan. Jangan. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursinya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang teman-teman sangkakan kepada Allah, maka itulah yang Allah juga berikan kepada kita. Maka prasangka kita harus baik. Ustadz, tapi kan keadaannya nggak baik-baik saja. Kata siapa? Tidak baik itu dalam kacamata siapa? Ya nggak? Tidak baik dalam kacamata kita, tapi kan kita nggak tahu. Boleh jadi dalam kacamata Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu, Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Allah lebih, kita tidak. Ulangi, Allah maha, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan jangan sok tahu atuh. Maka nanti kalau teman-teman sudah bisa bersyukur akan naik levelnya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Senin itu ya. Hari apa? Jadi bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi kita percaya di balik sesuatu yang kita anggap nggak baik pasti ada kebaikan. Karena Allah nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita, betul? Kita aja yang suka nerimanya dengan kacamata yang nggak baik. Kita aja yang suka kali melihatnya dengan pandangan yang tidak baik. Padahal boleh jadi ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin dulu terjatuh, jadi tahu jatuh tuh nggak enak, jadi tahu jatuh tuh nggak menyenangkan, agar kita bisa bangkit setelah jatuh itu. Maka tidak penting seberapa sakitnya kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa kuat engkau bisa bangkit dari jatuh itu. Catat, hari Selasa itu statusnya itu. Jadi yang pertama minta sama Allah untuk nginget Allah terus. Allah dulu, Allah lagi Allah. Dan yang kedua apa? Banyak bersyukur kepada Allah. Jadi punten ya, kalau sore ini ada yang sedang patah hati, ada apa enggak? Aman? Ada yang sedang sakit hati, ada? Ada yang ditinggal nikah sama mantannya, ada? Ada? Yang mana orangnya? Catat ya, buanglah mantan pada tempatnya. Apa kalimatnya? Buanglah mantan pada tempatnya. Teman-teman ingin tahu nggak bagaimana cara membalas sakit hati dari mantan kita? Mau tahu? Buktikan kalau dia menyesal meninggalkan kita. Itu aja. Makanya kalau Ahilman nggak pernah nyebut mantan, nyebutnya alumni. Bedanya alumni sama mantan apa beda? Kalau alumni masih bisa ketemu lagi atau reunian lagi. Tapi kalau mantan tinggalkan saja. Jadi gimana tuh Ahilman? Nyanges we, der mantan, maafkan aku yang dulu. Dulu banyak banget yang mungkin mohon maaf ya, nggak pernah nyangka kalau Ahilman sekarang dengan izin Allah jadi begini. Mereka yang gitulah pokoknya mah. Mereka yang dulu bisa sih atuh udah baheula mah teu kabayang. Ahilman teh ada mah penek, letik, hidung, otot leho. Baheula mah teu kabayang si gayeuna beneran.
Nah, Ahilman jadi percaya, oh ternyata cara membalas terbaik kepada orang yang pernah menyakiti kita bukan menyakitinya lagi. Kalau orang nyakitin kita, kita nyakitin dia lagi, sama atau enggak? Jadi sama kan? Justru kita harus jadi seseorang yang ketika dia lihat dia sekarang, atau kita lihat dia sekarang dan dia lihat kita sekarang, dia akan bilang begini, ya Allah, coba dulu aku nggak ninggalin dia ya. Itu. Tapi sorry ya, sorry. Aku, kamu, Makanya udah bersyukur aja. Teman-teman yang putus hari ini bersyukur. Ya Allah, makasih Engkau sempat aku kenal sama dia, karena aku diajarkan banyak hal tentang kesetiaan, tentang sakit hati, tentang air mata. Betul apa enggak? Itu kan mahal banget teman-teman. Kan jadi belajar teman-teman juga sekarang. Ini tips ya, ikhwan, antum jangan coba menyakiti hati perempuan ya. Gitulah pokok namanya. Belajarlah untuk lebih baik dalam hidup kita, sama juga kita semua ya. Ahilman tuh baru tahu 3 hal ternyata ya. Ada 3 hal yang tidak tahan dari hati seorang perempuan. Catat laki-laki. Ini buat nasihat pernikahan sekaligus ya. Ada 3 hal yang tidak tahan dari seorang perempuan. Jadi perempuan itu tidak akan tahan dengan 3 hal. 1, air mata. 2, cemburu. 3, sikap ingin tahu itu. Gitu. 1 apa tadi? Air mata. 2, cemburu. 3, sikap ingin tahu. Teman-teman belajar ya, agar nanti rumah tangga kita tidak layangan putus ya. Jadi belajar memahami satu sama lain. Nanti pekan depan kita bahas untuk laki-laki apa tiga hal yang tidak bisa ditahan oleh laki-laki ya. Cuman yang paling penting 1, itu bukan duit saya tanya. Jadi yang ketiga, nah lihat setelah kita mengingat Allah, bersyukur, nah ini nih, wa husni ibadatika, kita minta sama Allah untuk bisa apa? Memperbaiki ibadah kita. Jadi udah, kalau kemudian kita ngerasa hidup kita ini apa namanya ya, lelah, capek, kemudian resah, gelisah, berarti boleh jadi ada sisi ibadah kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung dari doa ini menyambung dari doa ini masuk kepada topik kita sore hari ini tentang apa? Ada untukmu ya. Ada untukmu. Ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada yang tidak akan pernah melupakan kita. Dan ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala.